as I am breathing, I will keep on singing. Hallelujah. Declare your goodness, proclaim your greatness. Sing. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough. You are the way. No matter what happens, I lift up my praise. Come on and sing. Sing the song of heaven, sing it every morning. Hallelujah. As long as I am breathing, I will keep on singing. Hallelujah. Come on, declare, declare your goodness, proclaim your greatness. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough. You are the way. No matter what happens, yeah. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough. You are the way. No matter what happens, I lift up my praise. Come on, hands up in the air. We sing holy, holy, holy. Holy, singing holy. Let the shouts of praise echoes in this place. Holy, singing holy. Let the shouts of praise echoes in this place. Holy, holy, sing it. Let the shouts of praise echoes in this place. Come on, John. When the wave is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am here. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I pray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed, and you won't start now. Shalom untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita ada bersama-sama tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan segala doa kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, persiapkan hatimu, persiapkan seluruh kehidupanmu, supaya kita datang ke sini bukan hanya kebiasaan, tapi ada satu hal yang kita bawa pulang dari tempat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur
buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tak terhitung Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa adalah Bapa sungguh berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan di hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan memuji, mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini, tibakan mereka Tuhan, agar kami bisa bersama-sama bergandeng tangan, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami datang di dalam hati yang terluka, Tuhan Engkau pulihkan kami. Mungkin kami datang di dalam segala kesedihan, Tuhan Engkau hiburkan kami. Mungkin kami Tuhan datang di dalam segala kelemahan kami, Tuhan kuatkan kami. Banyak hal Tuhan yang kami bawa pada pagi hari ini, tapi kami percaya kepada Tuhan, Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami, sanggup mengalahkan segala masalah pergumulan hidup kami Tuhan. Karena itu kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu, kami mau katakan Engkau Allah yang sungguh besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah kami akan mencari akan hadirat Tuhan? Kemanapun kami lari Tuhan, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Sekalipun kami mungkin jauh dari hadapan Tuhan, tetapi Engkau Tuhan dekat bersama dengan kami. Ini menjadi pujian kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Thank you God. Thank you God. Yes Lord. Thank you God. Engkau baik bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Engkau mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah. Mari saudaraku, saya jemput bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Katakan Dia dekat dan Kau dekat. Yes Lord.
Jemaat Tuhan, sungguh kita merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kita tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Mungkin yang sering kita lakukan adalah mengasihani diri sendiri. Melihat bahwa hidup kita itu sudah tidak ada artinya lagi. Tapi saudaraku ingat, Tuhan mengorbankan seluruh kehidupannya untuk keselamatan saya dan saudara. Mari sama-sama menyadari kasih anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Di saat itulah kita bisa mengangkat tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika engkau mengakui bahwa Tuhan itu besar, angkat tanganmu pagi hari ini. Katakan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan lembut sekali lagi katakan sungguh besar. Sungguh besar, yes Lord, pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, Bapa. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, oh, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yes Lord, inilah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengakui Engkau dalam segenap hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Masih kuat berdiri saudaraku. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan kita aman. Amin. Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.
masih kuat berdiri tetap berdiri, yang sudah tidak kuat silakan duduk, oke? Haleluya. Fleksibel saudaraku, memuji Tuhan itu tidak ada unsur paksaan. Nanti saya bilang berdiri, ternyata dia mau duduk, ya silahkan, oke? Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan atas keputusan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, yeah. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, pimpin langkahku. Katakan, Yesus kau raja dalam hidup, masa percaya ku selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, pimpin langkahku. Katakan Yesus kau raja. Hanya kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragukan akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami akan senantiasa berjalan bersama dengan-Mu. Haleluya. Yes. Sama-sama ya. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama-sama ya. Selamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk kita dapat mempersiapkan diri dalam menerima sakramen perjamuan. Mari bergabung ke dalam komunitas care group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Doa syafaat hari Kamis tanggal Oktober pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk hadir bersama. Ibadah IFGF Kids
setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Benar Bapa, Engkaulah kami yang setia. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber kekuatan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga jadi anak-Mu Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari penuh keberkatan ini Tuhan, kami masih Bapa berikan kesempatan untuk kami menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami mau menaikkan doa-doa kesapaat kami pada pagi hari ini. Bapa sudah tahu Bapa, sebelum kami menyampaikan kepada Bapa. Tapi kami tidak lelah-lelah, kami tidak jemu-jemu Tuhan, untuk menyampaikan doa-doa kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa tahu semua apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Bapa tahu apa yang mau kami sampaikan. Bapa tahu pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun masalah dan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, ini semuanya Bapa izinkan untuk kebaikan kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya yang Bapa inginkan agar kami lebih dan lebih lagi datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami Tuhan layak di hadapan Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami dan kerinduan kami. Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami bersehati berdoa buat saudara-saudara kami yang masih sedang sakit Tuhan, dalam pemulihan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami, Pak Haryanto, Pak Cecep, anak kami Willy Hiskia, Kak Iren, begitu juga dengan Pak Handoko Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kami ini, baik makanan maupun obat-obatan Tuhan, Engkaulah yang memberkati untuk menyempurnakan kesembuhan dari saudara-saudara kami ini. Ini doa kami dan kami percaya, kami imani Tuhan, kesembuhan ada buat saudara-saudara kami ini. Terlebih khusus Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan,
Kami berdoa juga Tuhan, saudara kami Tuhan Yesus, Mama Nepa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami ini Tuhan Yesus, di mana dia akan menunggu tindakan dari medis lagi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun tindakan medis nanti yang dilakukan Tuhan, semuanya hasil apapun itu, semuanya untuk kebaikan dari anak kami Nepa ini, Mama Nepa ini Tuhan. Kami berdoa khusus buat dia, Engkaulah memberikan kekuatan, jauhkan kekhawatiran, karena Bapa kami tidak akan pernah memberikan hal-hal yang tidak baik buat dia. Bapa kami selalu memberikan hal-hal yang terbaik buat Mama Nepa. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Mama Nepa ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa Bapa buat Papa Imbo Tuhan Yesus, adik gembala kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan, pada hari Senin nanti Tuhan bersama Ibu Gembala kami, mereka akan berangkat lagi ke Penang Tuhan Yesus untuk melakukan tindakan dokter di sana Bapa. Kami percaya apapun observasi Tuhan yang dilakukan mereka semua di sana, Engkaulah yang memberkati. Mulai dari perjalanan mereka, Ibu Gembala kami dari Batam dan dari ke Medan, dan juga dari Medan nanti ke Penang, Engkaulah yang memberkati. Sampai di sana dengan tidak kurang suatu apapun juga, bertemu dengan dokter yang baik. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan hasil observasi nanti ini semuanya, ini adalah kebaikan untuk Papa Imbo Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan ada buat Papa Imbo Tuhan. Kami percaya dan kami imani itu. Kami juga Tuhan berdoa, Engkau berikan kekuatan buat saudara kami ini. Engkau jauhkan kekhawatiran Tuhan, agar saudara kami ini Tuhan Yesus mempunyai kekuatan yang datangnya dari Bapa. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepadamu. Dia sepenuhnya berpengharapan hanya kepadamu. Kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus anak-anak kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dari mulai SD, SMP sampai ke tingkat perkuliahan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami ini Bapa. Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Terlebih khusus Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepintaran buat anak-anak kami ini, untuk dia Tuhan bisa melakukan studinya untuk lebih lagi Bapa. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Juga buat anak-anak kami yang sekarang ini sudah beranjak dewasa Tuhan, maupun yang sudah dewasa Tuhan, baik yang ada di Batam maupun di luar kota Batam, bahkan di luar negeri sekalipun Tuhan. Kami serahkan semua pergaulan anak-anak kami ini ke dalam tangan Bapa. Tuhan, payung perlindungan-Mu ada buat anak-anak kami ini. Walau kami tidak ada bersama-sama dengan anak kami ini, Engkau jauhkan pergaulan-pergaulan tiada baik Tuhan. Dari pergaulan bebas, perzinahan, hubungan sejenis, narkoba, minuman keras Tuhan, Engkau jauhkan dari anak-anak kami ini, agar anak-anak kami ini Tuhan selalu berpegang teguh kepadamu Bapa, agar dia selalu melihat Engkaulah yang besar di dalam kehidupannya, dan dia Tuhan selalu Tuhan hidup di dalam jalan-jalan Bapa. Ini doa-doa kami buat anak-anak kami ini Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang rindu Tuhan. Sudah lama mereka nantikan keturunan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami imani tiba saatnya nanti Bapa kami, Engkau Allah memberikan keturunan buat saudara-saudara kami ini. Juga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang membutuhkan pasangan hidup pada saat ini. Kami juga berdoa agar anak-anak kami ini juga Tuhan mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Engkau di dalam kehidupannya. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Bapa, apapun pergumulan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu dengan yang lainnya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Kami percaya pertolongan Bapa tepat dan indah pada waktunya. Ini doa kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari
pemimpin kami dari mulai presiden, wakil presiden sampai ke tingkat perangkat desa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, untuk membawa negeri kami Tuhan menjadi negeri yang aman, ada kedamaian Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, agar negara kami Indonesia, Engkau Allah memulihkan perekonomian negara kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan Bapa. Juga buat kota kami, kota Batam di mana kami tinggal. Kami terus berdoa buat para pemimpin kami, Ketua BP Batam, Wali Kota, semuanya Tuhan sampai ke tingkat yang terendah. Engkau Allah memberkati Tuhan Yesus untuk membawa kami kota Batam penuh kemuliaan. Untuk membawa kota kami, kota Batam ada kedamaian Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami ini untuk memulihkan kota kami, kota Batam, terlebih perekonomian kami di tempat ini. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga buat hamba-Mu nanti Tuhan, kami berdoa yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Engkau Allah mengurapi, Engkau Allah memberkati, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti, kami menjadi berkat buat anak-anak-Mu di tempat ini. Dan apapun yang Dia sampaikan nanti, bisa kami bawa di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu nanti Bapa. Juga buat persembahan Tuhan, Engkau Allah yang memberkati buat persembahan kami Tuhan, buat tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau lah yang memberkati agar persembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Juga buat saudara-saudara kami yang belum bisa memberkati hari ini, kami percaya Allah kami yang luar biasa akan memberkati, dan Dia bisa memberikan persembahan buat Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Bapa kami telah mendengarkan doa-doa kami. Tapi di atas semua itu kehendak mulai yang terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, saya ajak berdiri. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku
pengakuan kami di hadapan dalam Dia yang Kau yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Benar ya Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak sanggup untuk menghadapi perkara-perkara yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tapi bersama Tuhan, kami diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami yang penuh tantangan ini. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu sampai detik ini bagi setiap kami. Kami sungguh percaya kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan bagaimanapun kami ya Bapa. Sesungguhnya Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan letih lesu mungkin, dengan kelemahan kami. Kami sungguh merindukan ada kelegaan. Karena kami sungguh percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat memulihkan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam buat kita semua. Terima kasih buat doa daripada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sehingga saya boleh ada kembali di Batam dalam keadaan selamat ya. Setelah berapa hari di Bali untuk menghadiri acara ngaben ya. Kalau orang Bali itu tidak dikubur tapi dibakar ya, diaben namanya ya. Yang telah meninggal. Jadi saya kehilangan semua daripada saudara ayah saya, bapak saya ya. Jadi nggak ada lagi ya. Mereka 4 bersaudara dan semuanya sudah meninggalkan dunia dengan umur yang cukup panjang ya. Ada yang kemarin paman umurnya 92 tahun ya. Saya sangat bangga dengan paman saya ya. Ada satu warisan yang sampai saat ini diwariskan kepada orang-orang ya. Dia adalah pelopor daripada lomba layang-layang di Bali ya. Yang lomba layang-layang yang saat ini menjadi satu ajang perlombaan yang bergengsi di Bali ya. Saya sangat senang ya. Saya sangat bangga sama dia. Karena satu hal yang bisa saya pelajari dari paman saya ya, karena dia sudah lama bergelut di bidang pariwisata. Dia orangnya sangat ramah sekali dengan semua orang ya, ramah. Tutur bahasanya sangat sopan ya, tutur bahasanya sangat baik sekali, generous, tidak suka ngomongin orang ya.
Ya, kalau ada sana ngumpul, ada yang ngomong dia menghindar, ya. Jadi saya juga bersyukur ya bertemu dengan keluarga. Dalam momen seperti itulah saya bisa berjumpa dengan semua keluarga besar ya di Bali. Juga berjumpa dengan teman-teman waktu SD ya. Kita bercerita banyak dan mereka menceritakan beberapa kisah sedih ya. Ternyata beberapa dari teman kita ada yang mengalami tekanan hidup yang begitu kuat ya, dan kemudian mengambil keputusan mohon maaf bunuh diri ya. Jadi memang di Bali tingkat bunuh diri itu lumayan tinggi. Saudara mungkin melihat, mendengar di berita, itu yang ada di berita, yang tidak ada berita lebih banyak lagi ya. Pressure dan tekanan hidup begitu kuat sekali ya. Begitu kuat sekali ya. Nah itulah kemudian saya mungkin karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi ya, bagaimana harus menjalani kehidupan. Satu-satunya jalan yang diambil adalah mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri. Ya. Saya bersyukur kita semua ada di dalam komunitas yang baik ya, di gereja. Sinilah kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya. Kita ada di dalam dunia yang sangat tough ya, sibuk ya. Kadang-kadang orang melupakan sisi daripada kemanusiaan dan sering kita lupa ya bahwa kita juga perlu hidup ada di dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan ya. Nah, hari ini saya berbicara tentang satu judul, saya beri judul menghidupi panggilan Tuhan pada saat sulit, pada masa sulit, hardest time ya. Menghidupi panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya? Kita baca dalam 1 Samuel ayat ke-20, pasal 22 ayat 1 sampai 3 ya. Dan minggu lalu kita sudah dengar juga hal ini. Saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Semua antusias ya? Haleluya. Ya, terima kasih Bu Rima dan tim PW ya, yang sudah kita bawa kita dalam pujian dan penyembahan. Beginilah firman Tuhan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang ada dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ada yang ketiga, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi firman Tuhan pada hari ini, saya latar belakangi oleh ayat ini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Waktu saya duduk di situ, ya, minggu lalu Pastor Herman sampaikan, ya, saya duduk di situ, wow, ini firman Tuhan sangat luar biasa, meneguhkan saya,
Ya. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sampai aku tahu apa yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupanku. Itulah kata Daud. Jadi diceritakan Daud melarikan diri ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Dan apa yang terjadi kemudian di situ? Berhimpun artinya datang juga orang-orang di situ yang semua dikatakan firman Tuhan ada dalam kesukaran. Mereka dikejar-kejar tukang piutang, gak enak saudara. Kalau punya hutang, ya dikejar-kejar debt collector, diteleponin terus, ya mungkin didatengin. Mungkin ada sesuatu harta benda yang disita. Gak enak hidupnya. Ya. Dikejar-kejar, diteleponin terus, ditagih terus. Ya. Jadi kehidupan yang sulit. Kemudian dikatakan di situ juga ada orang yang sakit hati. Sakit hati sangat susah untuk disembuhkan. Sakit hatinya yang sakit. Itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan orang ketika dia sakit hati. Ya. Segala sesuatu yang dia lihat bisa negatif. Mempengaruhi seluruh pikirannya. Bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya itu sangat dipengaruhi ketika orang ada di dalam sakit hati. Nah, orang-orang seperti itulah yang ada datang kepada Daud. Maka ia memimpin mereka. Bersama-sama, jumlahnya tidak sedikit. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400. Bayangin saudara. Waktu itu Daud tidak sedang baik-baik saja. Dia sedang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi pada saat itu dia dipercayakan untuk memimpin 400 orang yang semuanya ada di dalam kesukaran. Semuanya ada dalam masalah yang besar, masalah yang sulit. Nah, hari ini kita belajar dari Daud, ya. Bagaimana kita bisa menghidupi panggilan Tuhan, tetap setia dan taat menghidupi panggilan Tuhan pada saat waktu-waktu yang sulit. Apa panggilan Tuhan buat saudara dan saya? Saya bacakan ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan Tuhan yang sudah dipersiapkan sebelumnya buat saudara dan saya. Kita ada di dalamnya. Kita terlibat di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Ya. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ya. Melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mengapa kita harus tetap menghidupi panggilan Tuhan pada masa sulit? Kenapa kita harus tetap menghidupi panggilan Tuhan pada masa-masa sulit? Hardest time. Ya. Saya sangat memahami ya bahwa setiap saudara dan saya ada masa-masa, ada musim kita berada di dalam waktu masa yang sulit.
Kenapa? Kita menghidupi panggilan Tuhan, tetap menghidupi panggilan Tuhan pada masa yang sulit. Yang pertama, semua masalah yang datang kepada kita, pergumulan yang datang kepada kita, bukanlah dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, masalah yang datang sama kita bukan dimaksudkan untuk menghancurkan saudara dan saya. Tergantung bagaimana kita meresponi masalah itu. Kalau kita meresponinya dengan benar, maka pergumulan itu bisa memurnikan kita, mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar. Memurnikan artinya begini, dibentuk, ya. Ada tanah liat yang belum terjadi, belum berbentuk apa-apa, segumpalan tanah liat, dan kemudian dibentuk menjadi sesuatu, apakah itu pot bunga dan lain sebagainya, dibentuk. Saudara dulu yang suka marah-marah, ya, yang suka marah-marah, dimurnikan, dibentuk. Akhirnya kita nggak marah-marah lagi, kita lebih bersabar. Saudara dulu yang lemah, yang lemah, tapi kemudian mengalami pemurnian, pembentukan. Kita menjadi orang yang kemudian kuat di dalam Tuhan. Dan lain sebagainya. Tidak ada kekuatan yang timbul, atau keberanian yang timbul, atau kedewasaan yang timbul oleh situasi yang nyaman. Ya, orang yang kuat itu dihasilkan dari situasi yang proses yang sulit. Tidak ada orang begitu langsung kuat tanpa mengalami proses. Orang dewasa dibangun dari situasi yang sulit. Kita dapat menghidupi panggilan Tuhan, ya, karena kita memiliki kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menghidupi panggilan Tuhan tanpa kedewasaan rohani. Kita akan tetap terus menyerah. Harus dewasa rohani kalau tetap mau menghidupi panggilan Tuhan. Strong heart, ya. Hati kita kuat. Karena tuntutannya begitu. Kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, tuntutannya begitu. Harus jadi orang yang kuat, berani, dan dewasa. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita harus memenuhi panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan ketika masa sulit. Kita bisa lari dari rencana manusia, tapi kita nggak bisa lari dari rencananya Tuhan. Kan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ya, melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan sebelumnya buat saudara dan saya. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak didasarkan atas kemampuan kita. Prediksi keberhasilan itu tidak atas dasar kemampuan kita. Tapi atas anugerah dan kuasa Tuhan. Contoh ya, Yunus bukanlah orang yang sempurna. Pemilihan Yunus bukan tentang kesempurnaan Yunus, tapi tentang panggung bagi kemuliaan Tuhan. Maksud saya begini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, di dalam rencananya. Dia tidak menuntut kesempurnaan. Kalau kesempurnaan yang dituntut, maka tidak ada yang ada di dalam pekerjaan Tuhan.
Tidak ada yang sempurna. Ya. Kita mungkin melihat Daud melawan Goliat. Kita berpikir pahlawannya adalah Daud pahlawannya. Daud menang melawan Goliat. Bangsa Israel mengalahkan akhirnya tentara Filistin. Kita berpikir pahlawannya adalah Daud. Enggak demikian. Ya. Pahlawannya adalah Tuhan. Tuhan memakai Daud supaya orang-orang melihat bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat lewat kehidupan Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan soal kapabilitas manusia, tapi tentang kuasa Tuhan dan kedaulatannya. Tentang kuasa Tuhan dan kedaulatannya. Kalau dia panggil saudara, apakah itu di marketplace, apakah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai pimpinan dalam perusahaan, sebagai pengusaha, sebagai guru, dan lain sebagainya. Ya. Hidup kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ada di dalam rencananya Tuhan, adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadi di lagu pujian kita sudah naikkan. Bukan lagi tentang kita. Ya, ketika kita memenuhi panggilan itu bukan lagi tentang kita. Tapi tentang bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ya. Jadi hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Tentang Yesus Kristus yang sudah baik. Ya, yang telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Yang berikutnya, kenapa kita menghidupi panggilan Tuhan, terus menghidupi panggilan Tuhan dalam masa yang sulit, ya? Adalah satu bentuk ketaatan kita. Tetap melayani Tuhan sekalipun meskipun situasi sedang sulit, ya. Kita tidak memilih untuk berfokus kepada masalah kita, tapi kita berfokus kepada bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita mau taat, ya. Kita mau taat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketaatan itulah yang bisa meneguhkan, menguatkan kita untuk melewati proses-proses dalam kehidupan kita. Ya. Saya boleh berbagi sedikit ya. Saya jarang-jarang berbagi sebagai gembala di tempat ini, sebagai sebagai gembala di tempat ini. Ya. Saya jarang-jarang cerita soal susah saya. Oke, saya cerita sedikit ya. Waktu saya ditunjuk menjadi gembala di tempat ini, itu ibaratnya saya tidak bisa berenang. Ya. Saya tidak bisa berenang, tapi saya dicemplungkan ke dalam kolam yang dalam. Ya. Saya berusaha untuk
supaya tidak tenggelam. Saya lakukan segala daya upaya ya supaya tidak tenggelam. Saya ayunkan tangan saya, kaki saya. Kadang-kadang capek juga sih. Ya. Tapi saya terus gerak. Ada istri saya sebagai apa? Sebagai orang yang memberikan dorongan. Ayo papa kamu bisa gitu ya. Dari atas tapi dia nggak ikut nyemplung tapi. Yang nyemplung ada di kolam saya. Ayo papa kamu bisa, maju, semangat gitu ya. Ya. Iya kadang-kadang saya sudah mulai tenggelam gitu ya. Saya bangkit lagi, usaha untuk bernapas ya. Tapi lama-lama kelamaan saya bisa mulai berenang ya. Saya bisa mulai berenang ya. Ya memang ada masa-masa yang sulit Bapak Ibu saya yang dikasih. Sampai sekarang ini pun bukan keadaan saya nyaman, bukan ya. Karena sampai saat ini pun saya harus memimpin 250 karyawan ya. Meyakinkan mereka gajinya dibayar setiap bulan untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka. Ya. Juga ada juga pemilik perusahaan ya yang menaruhkan, yang menginvestasikan uangnya. Sebagai orang yang dipercaya kan saya harus jaga. Ya. Bila perlu asetnya digandakan. Seperti Tuhan yang meninggalkan hambanya diberikan 1, 2, dan 5 talenta. Tidak dimatikan ya. Tapi dikembangkan terus. Mereka juga minta returnnya. Ya. Kamu saya percayakan di situ apa? Apa yang kamu lakukan? Ya. Dia minta juga uangnya kembali. Ya. Nah itu jadi pergumulan juga, bukan waktu yang gampang. Ya. Ada jemaat yang seharus saya bertanggung jawabkan. Ya. Ada yang sakit, ada yang masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang saya pulang dari tempat kerja, udah capek banget gitu. Istri saya datang, Pak, nanti ada care group ya, care group. Ya. Sebenarnya saya agak berat. Ada care group. Don't get me wrong ya, jangan salah paham tentang saya. Tapi saya pikir-pikir, Pak, mereka ada buat makan katanya. Wah, saya lihat mukanya, kasihan ya. Oke, kita datang. Ya. Pak, nanti ada yang minta didoakan. Ya. Ada yang minta ketemu. Ada doa syafaat. Ya, harus ada di sini, nanti Papa khotbah di sini dan lain sebagainya. Saya bilang, kapan waktu saya mancing gitu ya. Kapan waktu saya libur. Saya udah persiapkan dari jauh. Ya, hari Rebo saya libur, saya mau pergi mau mancing. Gitu ya. Tapi tiba hari hanya. Jadi emang tidak mudah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hal ini juga saya sharingkan dengan anak saya ya, ketika di Bali. Saya sharingkan. Dia tanya soalnya, gimana Pak jadi gembala katanya. Jadi saya sharingkan loh. Jadi jadilah firman Tuhan pada saat ini. Ya. Dia memberikan banyak masukan. Ya. Tidak mudah. Ada pernah marah nggak? Ada. Ya. Pernah kecewa nggak? Ada. Ya. Pernah kesal nggak? Ada. Pendeta juga manusia. Ya. Ada marah nggak? Ada marahnya. Ya. Tapi apa? Saya belajar mau taat. Ya. Saya belajar mau. Nah yang berikutnya, kenapa kita harus tetap menghidupi panggilan ketika dalam keadaan sulit? Seringkali panggilan terbesar kita
berasal dari masa-masa sulit. Ya. Masa-masa sulit itu bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik secara spiritual, emosional kita, mental kita, kedewasaan kita secara rohani, ya, itu bisa menjadi sebuah kesempatan. Gereja bisa mengalami pertumbuhan yang pesat, tidak dalam keadaan nyaman. Ya, semuanya perlu pengorbanan, sacrifice. Ya terkadang yang dikorbankan, kalau yang dikorbankan adalah waktu, ya, harta benda, ya. Kadang kita mengorbankan perasaan kita, ya. Kita mengorbankan kehendak kita. Kita maunya kehendak kita yang jadi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita dapat menghidupi panggilan Tuhan pada masa sulit. Bagaimana? Ya. Kita belajar dari Daud tadi firman Tuhannya, ya, yang saya bacakan tadi. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, ya, sampai aku tahu, garis bawah ini, ya, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku, ya. Tuhan tidak memberikan panggilan kepada saudara dan saya tanpa penyertaannya. Ya. Tuhan sudah berjanji. Apa yang diberjanjikan Tuhan itu yang dikerjakan. Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat ke-16-17, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan memanggil kita ada di dalam rencananya, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita menjalaninya sendirian. Ya. Dia berjanji untuk menyertai saudara dan saya. Ini janji Tuhan. Yang menjadi permasalahan, apakah kita percaya apa yang Tuhan perjanjikan? Sering mempertanyakan, apa benar Tuhan menyertai saya? Dalam masa-masa yang sulit. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa yang saya saksikan tadi tentang kehidupan sebagai seorang gembala, saya dapat melewati semuanya ya karena saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Ya, kalau tidak saya sudah tenggelam. Ya. Saya sudah tenggelam. Tapi Tuhanlah yang menolong, membangkitkan, memberikan kekuatan dan kemampuan, hikmat. Ya. Sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Satu hal yang meneguhkan saya, taat. Ya. Taat. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat menghidupi panggilan Tuhan dalam masa sulit. Kita harus tunduk atas kedaulatan Tuhan. Ini yang susah. Ya. Kita sering kurang percaya kepada pribadi Tuhan, pribadi Yesus. Ya.
Bukankah firman Tuhan katakan, sampai aku tahu. Daud katakan, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud menunggu. Ya. Dia tidak gegabah, dia tidak terburu, dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud memilih untuk taat. Daud memilih untuk tunduk pada otoritas, pada Tuhan, kedaulatan Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-39 ya. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk tunduk kepada otoritas Bapa di surga. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu bersujud berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan engkau yang melainkan yang kau kehendaki. Ya. Nah yang sering terjadi, tidak ada di sini tapi, yang sering terjadi kita menuntut apa? Kehendak kita yang terjadi. Ya. Hal yang paling sulit dilakukan adalah mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu hal yang paling sulit. Kita bilang, oke, kita menyerahkan waktu kita. Saya serahkan hidupku, waktu, harta kita dengan memberi tenaga kita. Tapi ada satu hal yang paling sulit. Ketika kita mau katakan saya serahkan kehendakku. Kita memberikan kebebasan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, itu yang paling sulit. Kalau hal itu tidak terjadi, kita sulit untuk menjadi orang yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Tuhan meminta kehendak kita tunduk kepada otoritas Allah. Ya. Kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya saya katakan sekali lagi, hidup ini bukanlah tentang kita lagi. Ingat itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini bukanlah tentang kita lagi. Kalau kita mau ada di dalam rencana Tuhan memenuhi panggilannya, kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Makanya Daud katakan, ya, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ya, dia menunggu otoritas daripada Allah bekerja dalam kehidupannya. Ya. Kita mau belajar taat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita dapat mengenal pribadi Tuhan itu karena ketaatan. Kita dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita karena ketaatan. Ya. Kita punya pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan karena kita mau taat dan tunduk pada otoritas. Gak mungkin kita mengalami pribadi bersama dengan Tuhan tapi kita melakukan apa yang kita mau, kehendak kita. Ya. Ketika kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ya, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, disitulah kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Penyertaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari khotbah saya pada hari ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita akan mengalami masa sulit, ya.
Terlebih ketika kita ada di dalam fase menghidupi panggilan Tuhan. Terlebih lagi, pikul salib kan firman Tuhan dah katakan, kalau mengikut Yesus harus pikul salib. Ya. Pasti ada masa-masa yang sukar. Tujuan Tuhan untuk memanggil saudara bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi lewat hidup kita memberikan panggung. Ya, memberikan panggung di mana tuh orang-orang melihat Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita hanya perlu taat, tunduk kepada otoritas Allah ya, dalam memenuhi panggilan. Lepaskan kendali terhadap hidup kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan yang pegang kendali. Ya. Saya ulangi lagi, Galatia 2 ayat yang ke-20 ya. Namun aku hidup bersama-sama ya, bersama-sama. Boleh? Saya hitung ya. Ya. 1 2 3. Namun yes. Amin, katakan amin. Samping kanan kirinya. Ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang bagaimana Tuhan dipermuliakan. Itulah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Segala perkara, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap saudara dan saya dalam memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini ya Bapak, sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan kami, khususnya buat setiap kami yang ada, yang Tuhan panggil untuk ada dan hidup di dalam rencana dan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami ya Bapak. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Tuhan berjanji untuk memberikan kami penolong, Roh Kudus, pada saat sulit,
kami mau taat ya Bapak. Kami mau tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami manusia yang sangat lemah. Kami tidak sempurna. Oleh sebab itulah kami mau berpengharapan dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami, Bapak. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Oh, haleluya. Haleluya. Segala berkat Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kami. Supaya kami Bapa tidak memikirkan hal-hal yang mementingkan diri kami. Tetapi kami belajar melihat Tuhan yang besar ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan. Siapa yang diberkati lambaikan tanganmu. Haleluya. Ada saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita? Ada? Jemaat yang setia, berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita. Supaya terus gereja ini berjalan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita lagi, kita bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. kemuliaan untuk selama-lamanya. Segala pujian, segala pengagungan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam segala
aktivitas pekerjaan, rumah tangga. Tuhan menolong buat segala sesuatunya berhasil. Tuhan memimpin setiap kami ya Bapa, setiap jemaat Tuhan. Dalam segala pergumulan, Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan. Tuhan yang menjadi pengharapan, Tuhan yang menjadi andalan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya berfokus kepada Tuhan saja. Kami menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih sampai kami melihat bahwa sungguh nyata pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.